Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa senang pagi. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk tetap terus dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah belajar dengan luring ini. Siswa Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu dan pimpin doa. Silakan ketua kelas. Izin, duduk, mulai. Seluruhnya duduk, siap, gerak. Lapor, kelas 10 TAP, jumlah 18, kurang 1, hadir 17, keterangan 1 sakit, laporan selesai. Istirahat dan kembali ke tempat. Silakan. Mengawali kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baiklah, berarti ada satu orang teman kita yang tidak hadir atas nama Siap, urut sana, Pak. Umrotun Hasanah ya. Baiklah, Umrotun Hasanah, keterangannya Siap, sakit, Pak. sakit ya. Oke, kita sama-sama doakan semoga umroh bisa sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker kemana saja kita pergi, patuhi protokol kesehatannya, cuci tangan dan jaga jarak demi kesehatan dan keselamatan kita masing-masing. Baiklah siswa Bapak sekalian, kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini ya, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat, hikayat dan cerpen. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan ataupun tulisan. Artinya, siswa Bapak rasa sudah menguasai materi terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa sih nilai dan apa saja jenis nilai? Ada yang bisa menjawab? Izin jawab, Pak. Nilai adalah sesuatu ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Contohnya adalah nilai budaya dan nilai sosial. Nilai budaya dan nilai sosial, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Izin menambahkan, Pak. ya, silakan. Nilai juga ada nilai moral, agama, dan juga nilai estetik, Pak. Itu tadi penyampaian dari teman Anda ya, yang menyatakan bahwasanya nilai adalah intinya adalah sesuatu yang berharga yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Nilai yang terkandung dalam sebuah cerita terdiri dari pertama nilai agama. Setelah itu nilai moral. Setelah itu nilai sosial. Kemudian nilai budaya. Kemudian nilai estetik. Dan yang paling penting rasanya adalah nilai pendidikan. Berarti ada beberapa nilai yang bisa kita petik dari sebuah cerita rakyat. Ya, bagus sekali. Berarti siswa Bapak masih ingat materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran? Izin bertanya, Pak. Apa saja manfaat kita mempelajari nilai-nilai tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Manfaat kita belajar nilai-nilai adalah jika siswa Bapak belajar dengan sungguh-sungguh tentang nilai, maka siswa Bapak dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat ataupun cerpen. Itulah manfaat pembelajaran kita. Sekalian, pembelajaran kita kali ini kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat, hikayat ya dengan cerpen. Berarti ada dua yang akan kita tentukan. Satu nilai, satu nilai kebahasaan. Dua pula
apa kita, fokus kita, hikayat dan Cerpen. Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang mengembangkan cerita rakyat, ya, mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai Nilai. Jadi tujuan kita nanti setelah kita menentukan nilai-nilai dalam sebuah hikayat dan cerpen, maka kita akan mengembangkan hikayat itu menjadi Cerpen. Agar mempermudah siswa Bapak dalam melakukan analisis, Bapak akan bagi siswa Bapak ini berdasarkan kelompok Kerja. Mekanisme pemilihan kelompoknya Bapak akan bagi berdasarkan meja kerja saja. Bagaimana? Setuju? Siap. Setuju. Nilai apa yang terdapat di dalam kedua jenis teks, hikayat dan cerpen? Kedua, apa saja penggunaan konjungsi di dalamnya? Kebahasaannya bagaimana? Ya. Siap. Yang ketiga, apa saja majas yang ada di dalamnya? Yang berikutnya, tentukanlah apa persamaan dan apa perbedaan dari kedua teks tersebut. Bapak berharap siswa Bapak dapat mengerjakannya dengan semangat dan kritis agar bisa menemukan jawaban sesuai yang diharapkan. Ya? Siap. Untuk itu, silakan siswa Bapak melakukan diskusi bersama teman kelompok yang sudah kita tentukan tadi, ya, dengan saling memberikan masukan dan tanggapan. Oke, itulah tadi tahapan penyelidikan yang sudah anak-anak Bapak lakukan. Anak-anak Bapak sekalian sudah melakukan penyelidikan terkait pertanyaan yang Bapak ajukan di awal tadi, ya. Maka dari itu, hasil pengamatan dan penyelidikan yang kita lakukan tadi akan kita paparkan di dalam kelas. Nah, Bapak minta kelompok yang di belakang menyampaikan hasil penemuan dan pengamatan yang dilakukan. Silakan. Adapun nilai-nilai yang terdapat pada sebuah hikayat yaitu: pertama, nilai agama. Konsep nilai mohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkannya. Kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nilai yang kedua, sosial. Konsep nilai membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teks, dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Majas yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling. Yang pertama, majas alegori. Dalam hikayat Bayan Budiman, teksnya adalah: adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Dalam teks cerpen Tukang Pijat Keliling, kami sempat menganggap ia adalah pengemis yang ditulis kitab suci. Majas yang kedua adalah majas retoris. Dalam hikayat Bayan Budiman, teksnya yang terdapat adalah: apakah dicari seorang segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Dalam teks cerpen Tukang Pijat Keliling adalah majas retoris. Teksnya adalah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi. Menentukan konjungsi dari teks hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling. Contoh konjungsi dalam teks hikayat Bayan Budiman ialah: yang pertama, tak seberapa lama. Contoh dalam kalimat ialah: tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, sehingga sampai. Contoh dalam kalimat ialah: sehingga sampai umur Coigan Maimun 15 tahun. Ya, itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan. Oke, apa lagi tadi? Bisa Pak, konjungsi Pak. Konjungsi untuk Kata atau ungkapan menghubung antara kata. iya, ya, konjungsi adalah penghubung antar kalimat atau antar kata. Oke, itu tadi penemuan-penemuan siswa Bapak sekalian terkait materi yang kita pelajari.
Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan refleksi dan lain-lain, Bapak minta semangatnya lagi. Siapa kita? Taruna. Siapa kita? Taruna. Taruna? Oke, ya, tetap semangat. Lagu kita. Itulah tadi proses yang kita lakukan terkait menggali informasi dan melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang sudah diajukan di awal. Masing-masing kelompok sudah menjabarkan dengan sangat baik terkait pembelajaran yang kita lakukan. Ya, sekarang kita masuk kepada tahap refleksi. Nah, refleksi ini adalah kita menyimpulkan apa-apa yang sudah kita bahas tadi. Pertama, dalam pembelajaran ini kita menentukan nilai, ya, nilai. Jadi nilai itu apa tadi? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Ada lagi? Sesuatu yang bermanfaat dalam suatu cerita. Sesuatu yang bermanfaat. Nilai adalah berharga. Sesuatu yang bermanfaat. Kedua, nilai apa yang terdapat di dalam pembelajaran kita tadi? Nilai agama. Nilai agama. Pertama ada nilai agama, menyangkut tentang Tuhan. ketuhanan. Oke, setelah agama, moral. Setelah moral, sosial. Apa lagi? Budaya. Setelah itu, estetik. Apa lagi? Pendidikan. Nah, inilah nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita yang kita lakukan analisis tadi, yaitu Bayan Budiman dan Tukang Pijat Lilin. Oke, setelah nilai apa lagi tadi? Konjungsi. Apa saja konjungsi yang kita dapatkan? Maka, hatta, ya. Hatta, apa lagi? Setelah, selalu, kemudian, apa lagi? Ketika, dan banyak lagi. Setelah konjungsi, apa lagi kita jumpai tadi? Siap. Majas. Apa saja majas yang ada di dalamnya? Majas alegori. Retoris, hiperbola. Hiperbola tadi sudah Bapak jelaskan ya. Siap. Hiperbola. Apa lagi? Majas asosiasi. Apa lagi? Majas ironik. Ironi ada? Siap. Ada ironi. Apa lagi? Itu Simbolik. Ya, itu jenis majas. Demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, kalau hari ini kita tentukan nilai-nilai, minggu depan kita kembangkan dari nilai-nilai yang kita pelajari tadi. Dikembangkanlah cerita rakyat itu menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sampai di sini paham? Paham? Semangat? Oke, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Bapak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya, lalu pimpin kembali berdoa. Izin guru pembimbing untuk seluruhnya duduk. Siap. Gerak. Lapor, kegiatan pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Doa dan kembali tempat. Mengakhiri kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak.